Halo semuanya, selamat datang. Hari ini mari kita langsung mendalami sebuah pemaparan akademik yang menurut saya sangat menarik. Kita akan melihat secara langsung bagaimana sebuah teks sastra tradisional yang syarat akan budaya bisa diolah menjadi materi pembelajaran bahasa asing yang terstruktur, interaktif, dan pastinya mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Risma Aminatun Rohma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan presentasi akademik yang berjudul Identifikasi Kosakata Sulit dan Scaffolding dalam Cerita Rakyat untuk Pembelajaran BIPA Menengah. Nah, latar pegunungan Papua yang megah di depan kita ini seolah mengantarkan kita pada studi kasus yang saya angkat. Fokus kita berakar kuat dari wilayah timur Indonesia, yaitu sebuah cerita rakyat dari Kabupaten Paniai yang berjudul Peumana Menegaka Sawai. Mari kita telusuri bersama bagaimana kisah tradisional ini bisa dijadikan jembatan pembelajaran bahasa yang sangat efektif. Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh ke analisis kosakata, mari kita kenalan dulu dengan ceritanya. Coba perhatikan keempat gambar ini. Keempat gambar tersebut mewakili latar dan elemen utama cerita dari Kabupaten Pinai, Papua. Singkatnya, cerita ini mengisahkan tentang masyarakat Kampung Bilai yang awalnya hidup damai. Mereka punya kepercayaan kalau Gunung Zega di dekat kampung mereka memiliki penghuni misterius. Suatu hari, warga dikejutkan oleh penemuan makhluk aneh, yaitu seekor biawak berkepala manusia. Makhluk ini dipercaya mempunyai kekuatan supranatural. Konflik pun dimulai, dan akhirnya memakan banyak korban jiwa. Dari cerita tersebut, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Untuk pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing di tingkat menengah, belajar bahasa Indonesia bukan hanya sekedar menghafal bahasa, tetapi juga tentang perancangan yang tepat. Karena pendekatan selangkah demi selangkah ini sangat penting. Pembelajar asing butuh jembatan untuk memahami konteks budaya daerah Indonesia yang sangat spesifik. Dengan langkah yang terstruktur, mereka tidak hanya menerjemahkan teks, tetapi benar-benar menangkap makna aslinya. Mari kita bedah kosakatanya satu persatu. Kata pertama yang sering membuat pembelajar asing bingung adalah kata pawang. Kenapa ini sulit? Karena kata ini mempunyai nuansa budaya lokal yang sangat khas. Dia bukan sekedar ahli biasa. Nah, untuk membantu mereka, saya menggunakan scaffolding berupa sinonim yang disandingkan dengan konteks cerita. Sesuai visual di sini, kita bisa menjelaskan bahwa pawang itu mirip dengan seorang ahli atau pengendali yang biasanya berkaitan dengan hewan atau hal gaib. Dalam konteks cerita rakyat ini, kita arahkan pembelajar untuk membayangkan seseorang yang memiliki keahlian khusus. Dengan cara ini, mereka akan mudah memahami konsep arti kata pawang. Kosakata berikutnya adalah musyawarah. Kata ini cukup menantang karena memiliki konsep demokrasi kultural ala Indonesia. Anda bisa melihat visual masyarakat yang sedang duduk melingkar berdiskusi ini. Di sini, saya menggunakan scaffolding berupa sinonim dan konteks situasi. Dalam cerita ini, musyawarah dilakukan oleh warga Kampung Bilai saat mereka kumpul bersama untuk membahas rasa penasaran mereka tentang penghuni Gunung Zega. Di penggambaran situasi tersebut, pembelajar dibimbing untuk menyimpulkan sendiri bahwa musyawarah itu maknanya berdiskusi bersama-sama untuk mencapai suatu keputusan. Di tingkat menengah, pembelajar BIPA juga sering kesulitan saat bertemu dengan konsep yang abstrak. Dua contoh utamanya adalah kata kesaktian dan gegabah. Kesaktian ini konsep yang sangat kultural, sementara gegabah yaitu sifat yang abstrak. Lalu bagaimana cara kita men-scaffolding kata-kata ini? Jawabannya adalah dengan kaitan situasional. Kata kesaktian kita hubungkan langsung dengan kemampuan gaib si biawak berkepala manusia, sementara kata gegabah kita tautkan pada tindakan penduduk desa yang terburu-buru dan langsung percaya begitu saja pada makhluk tersebut. Dengan cara ini, maknanya akan mudah diingat. Kosakata selanjutnya yaitu kata tergiur dan petaka. Kata-kata emotif ini cukup sulit karena menuntut kepekaan rasa. Disinilah scaffolding berbasis konteks alur cerita bekerja. Kita menyajikan sebuah rantai sebab akibat yang sangat kuat. Penduduk desa diceritakan sangat tergiur dan tergoda oleh janji-janji manis dari si biawak. Nah, karena rasa tergiur itulah tindakan mereka akhirnya berujung pada sebuah petaka atau musibah besar berupa peperangan. Dengan menghubungkan rasa tergoda secara langsung dengan bencana fatal yang ditimbulkannya, makna dari kedua kata ini
akan mudah diingat dan membekas bagi pembelajar. Sekarang mari kita beralih ke tindakan formal dan objek fisik. Di sebelah kiri ada kata kerja tingkat lanjut, yaitu kata membinasakan. Kata ini sulit karena sangat formal. Intervensi yang saya pakai adalah sinonim dan konteks cerita. Membinasakan itu dijelaskan sebagai proses menghancurkan atau membunuh hingga musnah. Konteksnya keputusan warga desa yang marah untuk menghabisi biawak bawa sial itu. Kemudian di sebelah kanan ada kata tombak. Mengingat ini adalah senjata tradisional yang spesifik. Metode scaffolding yang pas adalah visual langsung. Di bagian ini, kita melihat penerapan scaffolding untuk mendeskripsikan tata ruang dan fauna lokal. Coba perhatikan gambar bangunan pendopo di sebelah kiri. Itu adalah representasi dari balai desa. Kata ini sulit jika hanya diterjemahkan. Jadi saya menggunakan gambar yang dipandukan dengan penjelasan konteks fungsinya. Dari visual itu, kita jelaskan bahwa di cerita ini, balai desa berfungsi sebagai tempat warga untuk berkumpul dan bermusyawarah. Selanjutnya, di sebelah kanan, ada gambar biawak. Hewan ini eksotik dan spesifik. Dengan memberikan contoh gambar langsung, pembelajar akan lebih mudah memahaminya. Sebagai simpulan akhir, kita bisa melihat bahwa identifikasi kosakata yang dipadukan dengan teknik scaffolding yang tepat, baik itu lewat visual, sinonim, maupun konteks cerita, terbukti sangat efektif. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan pembelajar BIPA menengah untuk paham teks bahasa Indonesia, tetapi juga dapat mereka resapi nilai budayanya. Demikian pemaparan materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.